Nah, teman-teman semua, sekarang saya berada di chart dari Bitcoin USDT, ya. Ini saya berada di time frame M5, ya. Di sini ada M5, kemudian saya menggunakan 3 indikator, ya. Yang warna hijau ini adalah EMA 100. Kemudian ada 2 EMA lagi lainnya, yaitu yang warna biru adalah EMA 8, sedangkan yang warna merah adalah EMA 14. Kalau saya buka indikatornya, ini ada 3 seperti ini, ya. Kemudian saya ditambah lagi di bawah ini adalah ATR-nya. ATR periodenya 14. Dan tampilannya adalah seperti ini. Saya sudah memberikan semacam ini ya, garis-garis seperti ini. Ini adalah yang warna hijau ini. Menandakan jam sebenarnya. Ini saya manual, saya tambahkan. Ini jam 8 pagi. Kemudian yang warna merah ini jam 6 sore. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini. Kalau ini saya geser sebelah kiri ya. Ini saya pakai contoh saja. Yang warna merah ke hijau ini adalah malam hari. Ya, teman-teman perhatikan kalau di pagi hari itu grafiknya lebih volatilitasnya itu nggak seperti heboh seperti yang di malam hari. Nah, itu sebabnya disarankan trade-nya itu hanya pada pagi sehari saja, pagi atau sampai siang sore hari gitu ya. Sedangkan kalau malam itu tidak disarankan. Tetapi ini tidak ada patokan bakunya, jadi kalau teman-teman memang mau memaksakan trading di malam hari, silakan saja, nggak masalah begitu ya. Tapi tentu diperhatikan bahwa volatilitasnya lebih tinggi. Baik, kita akan langsung masuk contohnya seperti apa. Ini adalah hari Jumat ya, Friday. Ini tanggal 24 November 2023 dan pukul 8 pagi. Jadi garis hijau ini. Ini berhenti pada pukul 16, oke? Dan pada saat ini hasil, ini saya zoom lebih detail supaya lebih terlihat dengan jelas, oke? Dan pada saat ini ya, bentuk candle-nya adalah sebagai berikut. Ini EMA 100 ya, candle-nya ini menembus dengan kuat ke atas. Price-nya di atas EMA 100 dan menembus dengan kuat EMA 8 dan EMA 14-nya. Posisi EMA 8-nya di atas dari EMA 14 dan candle ini adalah memenuhi syarat untuk entry. Kemudian kita akan buat trading plan-nya seperti apa. Teman-teman bisa lihat candle ini, lihat di ATR-nya, itu ATR-nya tertulis di situ 32,7. Nah, kita bulatkan jadi 33 ya. Dan kalau 33 itu, kita pasang SL-nya, ya dalam hal ini kan kita tembus ke atas, kita ingin entry long, kita pasang SL-nya itu di 3 kali ATR. Jadi kita pakai dari sini ya, entry point-nya di sini, ini di candle berikutnya ya, nanti entry-nya kita tarik sebesar 100. Saya garis supaya lebih memudahkan secara visual. Saya sekarang akan buat TP-nya seperti apa. Kita akan buat TP pertama yaitu kalau ATR 33, maka TP pertamanya di kisaran 49 atau kita bulatkan jadi 50. TP keduanya ada di 100. Tiganya di 150. Baik, jadi seperti ini. Jadi entry di sini, di candle berikutnya ya, opening candle berikutnya, kemudian TP1, TP2, dan TP3, ini 50. 100, kemudian 150. Kalau secara persentase, kita bisa lihat di sini. Kalau dari long SL-nya adalah PP-nya itu di sekitar ini, 0,26%. PP-nya ini kalau ini cuma sekecil ya, 0,14% dan 0,28 dan ini 0,4. Tapi karena kita mainnya dengan menggunakan leverage, maka itu teman-teman bisa kali dengan leverage-nya, misalkan leverage 10 ya kali 10, leverage 100 itu bisa dikali 100. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, sekarang kita jalankan hasilnya seperti apa. Oke, nah teman-teman lihat di sini, ini sudah capai TP1, oke? TP1, kemudian setelah mencapai TP1, SL-nya ini teman-teman bisa naikkan ke harga break even di sini. Ini saya kasih warna lain lah, biar terlihat lebih clear. Nih, SL-nya kita update di sini. Kita lanjut ya. Dan berikutnya adalah harga menembus, dan ini kita harus exit ya, di candle ini. Baik, berikutnya kita akan go through lagi ya, kita akan jalankan lagi chartnya. Oke, lihat candle ini ya, memenuhi syarat untuk kita entry di opening candle berikutnya. Saya akan gambarkan trading plan-nya sebagai berikut. Ini sudah digambarkan trading plan-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa ATR-nya itu 36,6. Kita bulatkan jadi 37. Jadi kalau dikali 3 itu jatuhnya tuh dapat sekitar ini ke sini ini sekitar 111, kemudian ini ke sini 55, 111 dan 160-an lah kira-kira seperti itu.
Oke, kita akan jalankan ya. Harga bergerak naik, kemudian turun terus. Oke. Ini saya panjangkan ya supaya lebih kelihatan jelas ya. Jadi seperti ini. Oke, jadi teman-teman ketika ini naik, ini masih kita hold, dan ini TP1 kena, kemudian TP2 kena, kemudian ini TP3 juga tertembus kena, dan kita exit seluruhnya. Kita run through lagi ya, grafiknya seperti apa, kalau kita jalankan terus. Oke, ini grafiknya mulai turun, chart-nya. Nah, tuh. Di candle ini muncul sinyal lagi. Jadi kalau teman-teman perhatikan sepanjang grafik ini ya, saya coba gambarkan sebegini ya. Ini kalau teman-teman nggak punya posisi sebelumnya, ya di sini juga bisa entry ini. Jadi candle ini yang saya kasih panah ini adalah candle yang memenuhi syarat untuk entry. Oke, clear ya? Karena harganya berada di atas EMA, kemudian ada crossing, dan EMA 8 crossing EMA 14. EMA 8-nya di atas EMA 14 dan harganya crossing. Ya, ini candle ini memenuhi dan entry di opening candle berikutnya. Clear ya? Kemudian candle lain lagi yang juga memenuhi syarat adalah ini. Ya, candle ini juga memenuhi persyaratan karena ini setelah turun, kemudian harganya ini crossing naik ke atas, ya, di mana EMA 8 di atas EMA 14, di atas EMA 100. Jadi entry di opening candle ini. Harganya balik turun, kemudian dia akan TP di kisaran-kisaran sini. Kemudian candle berikutnya yang juga bisa teman-teman entry ya, itu di sini. Ini juga memenuhi. Sorry. Ini EMA 8-nya masih di bawah, jadi ini nggak valid. Validnya di mana? Di sini. Nah, candle ini memenuhi persyaratan lagi karena harganya itu crossing EMA 8 di atas EMA 14 dan di atas EMA 100. Ya, saya harap cukup clear ya. Kemudian harganya naik dan TP, kemudian ini crossing lagi, dan ini memenuhi syarat di sini. Di candle ini valid, dan bisa entry di sini, di opening di candle berikutnya. Kita teruskan lagi ya. Masih sebentar lagi, ini sampai habis jam 6. Wah, ini udah pasti TP di sini. Oke? Nggak tahu ini berapa. Kalau teman-teman lihat di sini, ATR-nya berapa? 37. Kalau ATR 37, kita bulatkan 38 kali 4,5. Jadi TP-nya itu di 171. Itu kisaran kira-kira di sini. 171. Ya, kira-kira di sini ini TP. TP 3 tercapai. Kita lanjutkan lagi ya. Ini turun. Wes masih spike naik. Nah, di sini oke. Kita stop dulu di sini. Saya turunkan dulu. Nah, ketika ini apakah kita boleh entry? Entry apa? Sell nggak boleh karena harganya masih di atas EMA. Jadi ya sudah, kita nggak bisa ngambil entry posisi di sini karena tidak memenuhi persyaratan. Kecuali kalau harganya itu tembus. Ya seperti ini nih contohnya nih. Ini tembus ke bawah, kemudian crossing naik lagi. Nah itu baru boleh. Kalau kita lihat ya di sini, ini memenuhi lagi candle ini. Ini saya besarkan lagi biar kelihatan. Candle ini memenuhi lagi. Tetapi kalau rule-nya kita setelah selesai jam 6 sore ya sudah selesai. Tapi kalau teman-teman mau memaksakan, mau entry lagi, ya sebenarnya nggak apa salah sih. Karena ini masih cukup valid. Ini candle-nya valid. Ini entry lagi di sini. Misalkan ya, ini kita teruskan. Nih, candle ini valid. Kita entry di sini. Kita lanjut lagi ya. Setelah lewat jam 6. Oops. Satu candle naik ke atas ini. Udah TP lagi begitu. Oke, saya stop sampai di sini ya. Baik teman-teman, ini adalah contoh yang kedua ya. Ini adalah di hari, lihat di bawah itu adalah di 21 November ini hari Selasa jam 8
sampai jam 6 sore. Saya ambil contoh ini karena marketnya kan mendatar atau cenderung menurun. Lihat di sini. Ini kita memang, saya nggak akan pakai playback lagi, tetapi kita langsung lihat supaya cepat saja. Ya, saya harap teman-teman sudah ngerti ya poin-poin saya. Ini kita lihat dalam contoh yang untuk short-nya seperti apa. Ya, kita mulai dari sebelah kiri ini. Ini EMA 8-nya harus crossing ke atas dan berurutan ya. Ya, ingat EMA-nya, ini EMA 100-nya itu harus berada di paling bawah dulu. Jadi kalau di sini ini belum terlalu memenuhi syarat. Di sini nih candle ini nih boleh nih dapat nih. Ya, ini candle ini valid dan kita entry-nya di sini. Ya, lihat candle ini, ATR-nya berapa? Di situ cukup gede ATR-nya, 46,6, kita bulatkan 47. Nah, kira-kira TP di sini. Ini TP2 kena di sini. Baik, sebagai kesimpulannya, saudara, jadi kalau ini long, kita TP2. Ini 2 kali kena SL, kemudian ini nge-shot, TP3, shot, kena TP2, shot TP1, shot TP3 di sini. Jadi itu tadi saudara, contoh bagaimana kita nge-long di contoh sebelumnya dan ini bagaimana kita nge-short. Sama persis strateginya dan semoga ini bisa bermanfaat untuk menambah profitabilitas teman-teman semua.